dibiarkan begitu saja. Ini riskan. Ini sangat jelas bahwa anggota dewan tidak pernah turun ke sana. Karena anggota dewan sedang bertanya di kami, siapa ini siang? Berarti ini tahu, tapi tidak tahu. Melihat. Selanjutnya mungkin saya minta satu orang saja, ya, satu orang untuk menyampaikan sesuai permintaan kami tadi, agar memperjelas surat yang adik-adik orang kirim, ya. Saya pikir itu, saya persilakan satu orang untuk menyampaikan korlapnya atau Mungkin sebelumnya barangkali di sini karena anak Cipayo teman-teman belum bicara karena rese mereka bagian perwakilan organisasi masing-masing. oh, iya. Saya Ada PMKRI, ada Gemini. Ya. Satu PMKRI, satu Gemini, satu. Saya dari Komisi Keadilan Perdamaian. Oke. 3 orang silakan. Empat. Oh, ada satu dari GMI. Oh, gitu. Baik, 4 orang silakan. Oke, saya mungkin pertanyaan saya ini langsung dijawab saja. Apakah sudah punya kode etik dia? Sudah memiliki kode etik? Kami sudah punya kode. Nomor berapa itu? Kode Ada, kami punya PP 18. tidak bisa, Om. Sabar, saya jelaskan dulu. Dewan telah mengangkat badan kehormatan harus menetapkan kode etik melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumpah Partai. Ketika Bapak menyampaikan seperti itu, saya dengan sendirinya menduga badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kode etik. Karena itu acuan untuk memeriksa, memantau dan mengevaluasi. Bagaimana Dewan tidak memiliki kode etik? Dan merujukan atas hukum. Beda Bapak. Kita undang-undang hukum pidana maupun perdata beda dengan perundang-undangan yang ada di pemerintah. Seperti tadi Bapak menyampaikan tentang MD3. MD3 itu untuk DPR. Rujukan DPRD provinsi dan kabupaten adalah peraturan daerah. Nomor 23 tahun 2014. Kemudian dirubah 2 kali yang terakhir itu nomor 5 tahun 2015. Itu sangat jelas. Itu rujukan bagaimana dewan mereka bisa membuat kode etik di DPRD kabupaten masing-masing yang ditetapkan melalui peraturan dewan. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini riskan, Pak. Boleh saja. Biar terus Anda berbicara silakan, jangan. Ya. Yang berikutnya lagi, saya ingin menegaskan bahwa koordinasi dengan Mohon maaf ya, nanti kalau bicara agak ini sedikit. Jadi jangan kita biasa saya santai, jangan relax saja. Ini sangat relax saja, Pak. Kalau sama pasti. Silakan. Ini gaya saya. Iya. Semua orang ciri khas dengan gaya yang berbeda ketika berbicara. Jangan bicara sudah, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Jangan dibatalkan toh. Yang berikut terkait dengan menonaktifkan. Ini tuntutan. Bahwa tadi Bapak menyebutkan terkena kasus pidana sampai inkrah. Dia sudah terkena. Walaupun belum inkrah, dia sudah terkena. Masih bisa dilakukan itu. Ya. Jadi ketika Bapak mereka, saya yakin bahwa Bapak mereka tidak pernah memantau dan hanya menunggu saja. Seharusnya dalam kode etik apabila seorang anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik karena mencederai kehormatan lembaga DPRD, maka dia segera dipantau dievaluasi berdasarkan kode etik yang sudah dibuat tersebut. Nah, pantauan ini apa? Bapak mereka harus turun lapangan, menanyakan tentang saksi-saksi dan lain sebagainya, mengidentifikasi sendiri dan tidak hanya menunggu. Ini tugas. Jadi kalau Bapak mereka hanya berharap orang datang harus menyebutkan inisial, Bapak mereka sudah tahu tapi tidak mau tahu kan? Betul. Ya. Ini saya ragukan. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebuah barat daya sekarang tidak memiliki keberanian. Ya. Tidak ada keberanian sama sekali. Jadi saya boleh menyampaikan, ini kesimpulan sementara dari analisis sederhana. Jangan sampai banyak mafia, premanisme yang ada di Dewan.
Ini catatan saya yang paling penting. Ya. Mudah-mudahan bisa dimaklum. Staf satu. Sambil itu kode di Mau dilanjut. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Untuk sementara begitu dulu, saya Ya, kembalikan silakan, ke gitu. Baik, terima kasih. Saya Tolong sebut nama. Ya. Tadi Anda namanya siapa? Saya nama lengkap saya Yermias Bayu Raya Tuan dari Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan BT Yermias. Bayu Raya. Tuan. Ya. Ya, baik. Bisa lanjut. Nah, saya Komisioner Ketua Bisa Bersama. Siapa? Yang kedua? Komisioner. Yusuf. Ya, Komisioner. Ya, lanjut. Baik. Ini sepertinya, ya mohon maaf saja Bapak, saya akan langsung saja mengatakan. Karena ini macam saya mengatakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kasus ini. Jujur saja, tadi saya mendengar bahwa sudah ada koordinasi. Nah, hasil koordinasinya itu apa? Terus masih tidak ada kejelasan siapa-siapa yang dipanggil. Kalau Bapak memintakan langsung menyebutkan. Terus hasil koordinasinya ke kepolisian. Harusnya di situ sudah ada, sudah jelas siapa yang dipanggil, siapa yang diperiksa. Terus Bapak mempertanyakan ke kami untuk menyebutkan siapa-siapa itu. Jadi seakan-akan tidak mau tahu dan menunggu kami yang harus menyampaikan. Nah, jelas sekali apa yang disampaikan rekan saya. Bahwa tidak ada pemantauan, tidak ada kritikan dari badan kehormatan. Mungkin itu saja yang saya. Silakan yang berikut. Ya, oke baik. Selamat siang, Bapak anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan nama saya Tobias Talu, Ketua Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia cabang Sumatera Barat. Jadi saya sambung apa yang disampaikan oleh dua rekan saya tadi bahwa berkaitan dengan hasil koordinasi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua GMKI bahwa mungkin Bapak anggota Dewan tidak pernah turun. Seandainya saja Bapak mereka turun, pasti korban akan menyebutkannya dengan sangat jelas. Saya ulangi lagi, seandainya saja Bapak mereka turun, memantau dan mengevaluasi dan melihat keadaan korban saat ini, bisa saja korban menyebutkannya dengan sangat jelas oknum yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Jadi saya bisa menduga bahwa Bapak mereka dari anggota Dewan tidak pernah turun untuk melihat keadaan korban. Saat ini korban sedang tertidur dan merasa kesakitan. Tidak seperti yang kita rasakan kita berada di bawah matahari. Tetapi penderitaan yang dirasakan oleh tertidur sangat sakit. Tetapi namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Ini sangat jelas bahwa anggota Dewan tidak pernah turun ke sana. Karena anggota Dewan sedang bertanya di kami, siapa ini siang? Berarti ini tahu tapi tidak tahu, melihat namun menutup mata, mendengar tetapi menutup telinga. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu anggota Dewan hadir di saat ini tidak juga menutup mata hati, karena mata hati tidak pernah berbohong. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak menutup mata hati, menutup mata kepala, telinga boleh, tapi mata hati jangan tertutup oleh berbagai macam hal. Jadi kami juga minta kejelasan bagaimana hasil koordinasinya apa yang disampaikan, karena sampai saat ini belum ada kejelasan yang didengarkan oleh masyarakat bagaimana persoalannya. Jadi kami juga minta bahwa Dewan mereka untuk bisa sampaikan bagaimana kejelasan dan koordinasinya bagaimana bisa disampaikan kepada kami juga, agar kami juga tahu bahwa Bapak Dewan mereka benar-benar melakukan koordinasi dengan Polri. Mungkin untuk sementara itu dulu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Silakan yang keempat. Salam, selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan saya Ishak Charles, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Tamalaka. Dan pada kesempatan kali ini
memperjelas apa yang mungkin menjadi aspirasi atau keinginan kami pada saat ini dalam poin-poin pernyataan sikap tadi. Saya sederhana saja mau menyampaikan bahwa secara teori tugas dan fungsi partai politik yang juga adalah bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai bagian dari partai politik. Tugas partai itu adalah yang pertama masih banyak, salah satunya adalah itu tadi fungsi untuk mengatur konflik dan fungsi agregasi kepentingan, mencari tahu dan untuk melihat persoalan yang terjadi, tidak menunggu. Saya ulang lagi bahwa fungsi mengatur konflik itu secara teori dan agregasi kepentingan untuk melihat apa persoalan yang terjadi, karena secara tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat harus mencari tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat. Oleh karena itu, melalui persoalan yang terjadi saat ini, kami sangat berharap bahwa seperti apa yang menjadi praduga masyarakat atau opini yang beredar bahwa anggota DPRD hanya diam-diam saja, kami tidak mau seperti itu. Saya secara pribadi masih percaya terhadap bahwa dewan mereka yang ada di tempat ini, sehingga kalaupun ada kelompok atau oknum tertentu yang mencederai lembaga ini, sehingga itu bisa dipulihkan kembali melalui tanggapan-tanggapan yang memang bisa memberikan suatu kepastian terhadap persoalan yang terjadi. Nah, terkait dengan poin-poin itu, saya pada substansi persoalan ini, saya berharap bahwa tidak hanya pada proses penegakan hukum yang menjadi pantauan Bapak Ibu Dewan mereka di sini. Seperti pada poin 4 yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana pemulihan psikologis dan psikis korban. Tadi Bapak Wakil Ketua Dewan sudah menyampaikan bahwa kita tidak diam, kita juga sedang mencari. Kenyataannya sampai saat ini belum ada dari pihak-pihak tertentu yang kepada pihak yang bertanggung jawab dari pemerintah melalui apa yang sudah disampaikan bagaimana pemulihan psikologis. Apakah Bapak Ibu Dewan mereka sudah melihat ke sana? Apakah pemerintah atau dinas-dinas terkait yang bisa melakukan itu? Bagaimana pemulihan psikologis korban sudah dilakukan? Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi sehingga kita tidak berfokus saja pada persoalan penanganan kasus ini, tetapi juga bagaimana pemulihan psikologis korban, sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa tertindas, atau tidak merasa tertekan secara psikologis di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya mengatakan kita sudah berupaya, kita tidak tinggal diam. Nah, tinggal diamnya apakah bentuknya seperti apa? Harus ada hal nyata atau yang bisa dilakukan. Jangan sampai membiarkan persoalan ini. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi, fungsi agregasi kepentingan untuk mencari tahu satu persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena tugas Bapak mereka untuk mencari aspirasi masyarakat bukan saja soal pembangunan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ketidakadilan di semua partai ini. Oleh karena itu kami sangat berharap kita mendukung, kami berharap Bapak Dewan, Ibu Dewan mereka tetap konsisten terhadap penanganan kasus, tetapi jangan lupa terhadap pemulihan psikologis korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Salam.